Sedangkan menurut James E. Neal Junior 2003 halaman 4 sampai 5, tujuan dari evaluasi kinerja itu adalah mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan. Nah, kita akan tahu bagaimana kemampuan dan juga kekuatan dari karyawan. Oh, ternyata ketika karyawan A ditempatkan di bagian keuangan itu tidak cocok, cocoknya di pemasaran. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan. Jadi setiap manusia, setiap karyawan itu pasti punya potensi yang besar. Sehingga tapi terkadang levelnya berbeda-beda. Ada yang bisa langsung ke level 100, ada yang harus 70 dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan. Jadi sehingga kita tahu nih ukurannya seperti apa. Yang keempat adalah untuk membuat organisasi lebih produktif. Yang kelima adalah untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai. Yang keenam adalah untuk memproteksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan. Nah, jadi ada 6 dimensi yang bisa kita perhatikan di dalam proses evaluasi kinerja. Jadi ketika ada karyawan yang masih kurang, tentunya ada perbaikan. Tetapi ketika ada karyawan yang memiliki kinerja yang lebih daripada target, maka perlu dilakukan yang namanya kompensasi, berikan reward. Ya. Karena seseorang itu bisa tumbuh itu melalui reward and punishment. Ya. Jadi punishment-nya bukan punishment potong gaji, bukan, tapi adalah bagaimana memberikan hukuman yang membuat dia itu lebih termotivasi lagi. Ya. Reward-nya pun juga mereka akan lebih merasa dimanusiakan, ya, meskipun itu sedikit. Tetapi ada penghargaan. Nah, oh saya kerja maksimal, banting tulang dan sebagainya, sehingga saya perlu diapresiasi. Mereka akan merasa lebih senang. Nah, sedangkan masalah-masalah dalam kinerja itu ada yang pertama adalah pengetahuan atau keterampilan. Karyawan tidak tahu bagaimana menjalankan tugas-tugas secara benar, kurangnya keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan. Nah, jadi bukan karyawannya yang tidak bisa, tetapi adalah memang mereka belum tahu, kurang paham. Sehingga apa? Sehingga solusinya adalah sehingga mereka perlu diberikan pelatihan lagi agar mereka benar-benar menguasai keterampilan yang diharapkan perusahaan. Ya. Yang kedua adalah lingkungan. Masalah tidak berhubungan dengan karyawan, tapi disebabkan oleh lingkungan, kondisi kerja, proses yang buruk, dan juga ergonomika. Nah, jadi ketika adanya evaluasi tadi, ya, ternyata masalahnya bukan di orangnya. Orangnya itu sudah pinter, bisa menjalankan tugas, tapi ternyata ruangannya kurang kondusif, ya, sehingga perlu perbaikan ruangan. Atau ternyata job desk-nya tidak jelas. Nah, itu pun juga menjadi masalah ketika kita mau mengukur. Yang dikerjakan itu banyak, yang diukur itu cuma satu bidang saja. Itu pun di mata karyawan itu serasa tidak adil. Ya, sehingga apa? Sehingga perlu diberikan SOP yang jelas kepada karyawannya. Nah, yang ketiga adalah sumber daya. Kurangnya sumber daya atau teknologi. Nah, jadi terkadang itu perusahaan mentargetkan besar, ya, jadi targetnya itu besar, tetapi sumber daya atau teknologinya itu kurang, ya, sehingga apa? Sehingga perlu perbaikan teknologi, ya, dan juga penambahan sumber daya. Yang keempat adalah motivasi. Ya. Karyawan tahu bagaimana menjalankan pekerjaan, tapi tidak melakukan secara benar. Ini mungkin saja disebabkan oleh proses seleksi yang tidak sempurna. Ya. Jadi istilahnya gini, ketika kita diterima di
suatu perusahaan, itu pasti perusahaan melihat kita itu mampu untuk melakukan pekerjaan. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika ada seseorang atau karyawan yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan perusahaan, itu berarti yang salah adalah HRD-nya. Nah, HRD-nya pun harus melakukan evaluasi. Oh, ternyata saya harus lebih ketat lagi dalam proses seleksi. Karena sebisa mungkin proses eliminasi ataupun PHK itu tidak terjadi. Karena itu akan membuat karyawan itu merasa eh, terzolimi. Ya. Sehingga apa? Sehingga karyawan lain itu merasa tidak termotivasi. Oh, nanti nanti pun saya dipecat atau gini atau gini. Dan ada rasa kekhawatiran di dalamnya. Ya. Dan banyak kok di luaran sana itu perusahaan yang menggaji kecil, tetapi karyawannya loyal. Karena apa? Karena ada ikatan atau motivasi yang diberikan pimpinan kepada karyawannya. Ya, ada reward atau punishment. Ada banyak teman itu yang kerja di bawah kerjanya itu gajinya itu di bawah UMR. Tapi mereka kenapa senang melakukan? Yang pertama adanya gengsi atau ada motivasi dan juga ada yang namanya reward. Nah, ternyata yang dilakukan oleh beberapa perusahaan itu gajinya memang kecil, tetapi bonusnya itu bisa lebih dari UMR. Nah, seperti itu. Itu beberapa hal yang bisa membuat karyawan itu merasa termotivasi. Bukan hanya tentang apa ya gaji, tetapi adalah tentang job desk yang sesuai dengan karyawannya. Nah, maka teman-teman ketika melakukan seleksi karyawan, ketika teman-teman mendaftar ke perusahaan itu sebisa mungkin secara jujur. Ya. Jadi menjawabnya secara jujur, bukan secara benar, tapi secara jujur. Karena apa? Karena ketika kita bekerja di posisi yang salah, maka kita tidak akan nyaman di dalamnya. Dan kita tidak akan bisa awet. Nah, meskipun kuliahnya di ekonomi contohnya, di ekonomi itu, tetapi ternyata di dalam diri itu saya tidak suka untuk masalah akuntansi. Ya, oh ternyata dia cocoknya di pemasaran. Oh dia cocoknya di customer service. Oh dia cocoknya di bagian teller dan lain sebagainya. Oh ternyata seperti itu. Nah, itu maka pekerjaan itu sama halnya seperti mencari jodoh, mana yang cocok dengan diri kita, sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa langkah dalam penilaian kinerja. Yang pertama adalah mengidentifikasikan tujuan spesifik penilaian kinerja. Nah, jadi penilaian kinerja ini untuk melihat apa, itu pun perlu ditentukan. Yang kedua adalah menentukan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam sebuah pekerjaan, yaitu analisis jabatan. Sebisa mungkin yaitu satu, ada SOP yang jelas. Yang kedua adalah pekerjaannya tidak campur-campur. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah memberikan tugas-tugas yang dijalankan. Jadi tugas-tugasnya atau SOP-nya itu adalah sesuai dengan jabatannya. Nah, yang keempat adalah menilai kinerja. Nah, jadi ketika sudah diberikan, oh ini untuk tugas-tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, dilihat, oh ternyata hasilnya seperti apa. Ya, jadi semua hal itu bukan tentang hasil, tetapi adalah tentang prosesnya juga. Baru yang kelima adalah membicarakan hasil penilaian dengan karyawan. Nah, jadi ketika pimpinan untuk melakukan proses evaluasi, kita pun juga harus melihat, oh ternyata saya lemah di pekerjaan ini. Apa yang harus saya lakukan agar bisa meningkatkan kinerja saya? Nah, itu pun juga bisa. Nah, George and Jones menyatakan manfaat penilaian kinerja adalah untuk penyesuaian kompensasi. Ya.
Yang kedua adalah keputusan penempatan. Yang ketiga, dan pengembangan karir dan memberikan kesempatan kerja yang adil sehingga karyawan dapat memperbaiki kinerjanya. Hal ini akan berdampak pada perbaikan perencanaan dan pengembangan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi yang pertama adalah tentang reward and punishment, ya, di mana yang namanya perusahaan itu, yang namanya karyawan itu menginginkan kompensasi yang layak dari hasil kerja kerasnya. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi merasa dihargai. Yang kedua adalah kita lihat karyawan ini ditempatkan di sini kok nggak bisa meningkat kinerjanya. Oh, ternyata bukan di bagian admin cocoknya, tapi bagian lapangan cocoknya. Nah, seperti itu. Itu pun akan terlihat ketika kita bekerja secara tim. Yang berikutnya adalah memberikan pengembangan karir. Jadi yang namanya manusia itu hakikatnya, kodratnya itu adalah pengen meningkat. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika oh ternyata ini orangnya bertanggung jawab, sehingga apa? Sehingga bisa naik ke supervisor, bisa naik ke bagian manajer dan lain sebagainya. Itu pun akan bisa terlihat. Nah, sehingga akan ada pengembangan, baik pengembangan karyawan maupun pengembangan perusahaan. Nah, bisa jadi dengan adanya SDM yang baik, maka bisa membuka cabang di tempat lain dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah kompensasi. Nah, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, eh, yang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi bisa berbentuk uang, artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan, atau kompensasi bisa berbentuk barang, artinya gaji dibayar dengan barang. Misalnya gaji dibayar 10% dari produksi yang dihasilkan di Jawa Barat, penunai padi upahnya 10% dari hasil padi yang ditunai. Ya, jadi kompensasi itu pun bisa seperti itu. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian dengan sebuah organisasi. Pada umumnya, bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan kepada karyawan ataupun tidak langsung, di mana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non-moneter. Ya. Jadi yang namanya kompensasi bukan hanya tentang penambahan jumlah gaji ataupun ada reward berupa gaji, tetapi terkadang juga bisa berupa liburan, bisa berupa eh, apa namanya DP mobil atau DP rumah dan lain sebagainya itu pun bisa dilakukan oleh perusahaan. Terminologi kompensasi itu adalah yang pertama upah atau gaji. Ya. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya. Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji atau salary umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Selain gaji, itu biasanya juga ada yang namanya insentif. Ya, merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya. Yang ketiga adalah tunjangan. Ya. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat adalah fasilitas, adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan yang namanya kompensasi, berupa gaji, insentif, tunjangan, ataupun fasilitas.